Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara Majelis Taklim Tasdikul Quran bersama Teh Nini. Insya Allah hari ini temanya adalah belajar dari ketegaran Siti Hajar. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang membawa umatnya dari kegelapan menuju cahaya Islam yang hingga saat ini kita masih terbimbing. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah bergabung di acara Zoom kali ini. Mudah-mudahan telah bersiap dengan buku catatannya, dengan Al-Qurannya. Insya Allah nanti Teteh juga akan menyampaikan paparan tentang lanjutan hafalan kita surah Al-Kahfi ayat ke-6. Siap-siap semuanya. Terima kasih juga kepada Teteh. Alhamdulillah telah hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dan kita pun semua diberikan kebaikan, kesehatan, dan terus semangat untuk belajar. Langsung saja, karena Teteh sudah ada di sini. Teteh silahkan bisa langsung bergabung. Nah, Ya. Alhamdulillah. Bismillah. Gimana? Sudah ada ya? Sudah terdengar Teh jelas. Mudah-mudahan sahabat-sahabat juga dimanapun berada bisa mendengarkan jelas suara Teteh. Silakan Teh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rasulahu bil huda wa dinil liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluh. Yang tidak boleh lupa kita bersyukur kepada Allah karena kita dikenalkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad lahir di Mekah, wafat di Madinah. Kita sangat jauh kalau secara jarak ya. Ini semua karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah. Walaupun kita berada di Indonesia jauh, tapi Allah berikan jalan kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syariatnya lewat beliaulah sampainya kebenaran kepada kita. Kebenaran yang harus kita yakini adalah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulnya sudah tidak ada. Di warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran yang ada di depan kita. Baik, ibu-ibu, karena kita ini majelis taklim ini bukan hanya ngumpul bersama-sama terus udah gitu bubar, tidak ada catatannya. Jadi kita mengingatkan kembali untuk menyiapkan Al-Quran. Kalau bisa Al-Qurannya Al-Quran kesayangan ya, yang biasa dibaca setiap saat supaya nanti bisa dicirian kalau bahasa Sunda ya, pakai kertas, pakai pulpen. Jadi silakan ibu yang belum mempersiapkan Qurannya, dan kalau bisa tetap rapih ya Bu ya. Walaupun ibu sedang mengurus anak tetap pakai jilbab rapi. Syukur kalau sholat dulu tadi sholat duha, minta sama Allah supaya kita dibimbing Allah ketika mendengarkan ilmu. Kemudian juga pakai pakaian yang rapi, dalam keadaan punya wudhu. Ya, kalau bisa sementara yang nggak penting-penting amat, kita tinggalkan dulu pekerjaannya. Karena akan beda. Kalau kita di depan kamera seperti ini, ada pulpen, ada buku, itu akan berbeda yang kita dapatkan dengan kita sambil. Kalau sambil dibagi dua, bahkan mungkin bisa sedikit. Kecuali ibu-ibu yang memang tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu, misalnya sambil gendong anak, sambil harus memberi ASI, atau mungkin yang ada pasien, ya itu tidak bisa ditinggalkan ya. Tapi kalau yang masih bisa, tolong sehari ini 1 jam aja, 1 jam. Nah, kemudian yang tidak boleh lupa minta kepada Allah, ya Allah, ya Alim,
Nanti ada doanya ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu ada di Al-Surat Zikir Pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kita belajar sekarang. Tadabbur Quran, menghafal Al-Quran. Ini Al-Quran tuh firman Allah, ilmu tertinggi yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami. Maka yang memberikan kemampuan kita memahami hanya Allah. Teteh hanya sebagai jalan yang menyampaikan, menasihati diri sendiri, menasihati kita semua. Nah, doanya Allahumma inna nas'aluka. Boleh dicatat, Bu. Allahumma. Oh, nanti mah harus ada bor ya, Mbak Inas kayaknya ya. Ada bor. Jadi nanti teteh tulis Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu hadis ya. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini kita sedang mencari ilmu yang bermanfaatnya. Wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Allah ya, kita dari sejak bangun tidur, bagi ibu-ibu yang sholat tahajud, kita nggak tahu tuh tahajud itu diterima atau enggak. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, terimalah amal saya. Tadi tahajud, terimalah ya Allah. Engkau saksikan tahajud saya tuh nggak khusyuk, lebih banyak ingat hutangnya daripada ingat Engkau ya Allah. Kan takut nggak diterima, tapi kan minta sama Allah. Sedikit, nggak apa-apa diterima, apalagi kalau bisa semuanya. Tadi pagi, Ibu sholat subuh, mungkin berjamaah di masjid atau di rumah dengan pasangan, dengan anak-anak. Kadang ketika sholat tuh kelantur, ingat pagi sarapan mau apa, nanti siang masak apa, banyak lalainya. Makanya mintanya wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Apalagi tadi Ibu duha, Ibu masak. Coba Ibu pakai bismillah nggak ketika masak, menyiapkan sarapan buat pasangan, buat suami, menyiapkan sarapan buat anak. Lupa deh kita ya, harusnya bismillah ya Allah. Saya menyiapkan sarapan nih untuk suami. Robbana taqabbal minna. Nah, tadi dikumkan nih doanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, ayo ibu-ibu kita buka sekarang hafalannya. Ada hadiah enggak Mbak Inas? Ada Silakan satu bagi. katanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang mau setoran nanti dapat hadiah. Ayat yang kemarin ya, ayat 5 boleh. Tidak boleh melihat Quran. Bismillah ya. Sudah Nggak mengangkat usah. tangannya teh. Ya, Asriyah. silakan Asri. bismillah, mangga. Ayat 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat kelima teteh. Ya, ayat kelima sayang. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimat takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Masya Allah, Masya Allah. Sadaqallahul azim. Selamat ya, semoga menjadi hafizah yang Amin, dimudahkan amin. Allah Jazakallah khairan Teteh. ya, Amin. memahaminya dan mengamalkannya. Insya Allah ya Amin, Allah, amin, amin ya Allah. di akhirat bisa memberikan mahkota buat kedua orang tuanya. Amin. Selamat Jazakallah bagi khairan orang tuanya. Amin, amin, Teteh. amin.
Ya, dapat hadiah nanti ke Mbak Inas ya. Jangan dilihat hadiahnya, tapi kenang-kenangan semangat ya. Nah, ibu-ibu yang belum dapat hadiah tidak usah khawatir, udah beli sendiri hadiahnya. Yang penting buat kita adalah semangat. Oh, ternyata yang lain bisa hafal, berarti saya juga bisa hafal. Kuncinya adalah menghafal. Kuncinya menghafal. Nah, baik kita lanjut ayat 6, ayat 6. Kita lihat dulu ibu-ibu yang punya Qur'annya yang per kata ini bagus ya. Per kata, jadi kita tahu ya, kita tahu arti per kata. Kita kan kalau belajar bahasa Inggris tuh untuk bisa memahami satu kalimat harus tahu dulu per kalimatnya kan gitu. I am gitu ya. Nah, itu I itu apa, M apa. Nah, Al-Qur'an untuk memudahkan menghafal juga seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung latihan makhorijul hurufnya. Fa, 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 fa itu gigi, fa. Gigi kena ke bibir atas, fa. Bibir bawah, fa. Gigi atas ujungnya kena ke bibir bawah, fa. Ya, atau mungkin kalau dibuka bisa lihat ya, fa. Tapi dirasa-rasain juga bisa. Fa, fala'allaka, fala'a, ada a, fala'allaka, ka, tidak terlalu gitu, tidak juga ka Sunda, ka, fala'allaka, bakhi'un, nah ini tanwin menghadapi nun, bakhi'un, naf, nah fa-nya itu ditahan, tidak boleh mantul. Nafsaka ala, nah kita ambil yang mad jaiznya 4 harokat. Ada yang 2, ada yang 4, kita ambilnya yang 4 ya. Ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Insyaallah tasdikul Quran bulan depan mudah-mudahan sudah mulai ya. Ada Zoom khusus, kelasnya nggak terlalu banyak. Jadi teteh yang langsung ngajar tahsin. Karena kalau di acara ini tahsinnya terlalu banyak, khawatir nanti materi tidak tersampaikan. Jadi bagi ibu-ibu akhwat yang mau belajar, nanti kelas. Jadi tidak boleh lebih dari berapa ya, kalau segitu 30 orang mungkin maksimal. Supaya semuanya bisa dicoba, nggak usah malu, tapi nanti kelihatan cara membunyikan huruf-huruf. Nah, jadi ibu-ibu dan para santri-santri semua di belajar Al-Quran itu mulai dari iqra-nya, bacanya. Sekarang kita baru fokus ke baca ya, hurufnya betul apa enggak, panjang pendeknya enggak. Nanti kalau kita semuanya udah standar, nanti fokusnya udah lain. Kita tidak boleh fokus ke bacaan terus sampai seumur-umur gitu ya. Nah, justru makanya tahsin ini lebih prioritas. Nggak usah khawatir, nggak usah malu, nggak usah merasa terlambat, nggak ada kata terlambat. Nah, kalau sudah standar, bacaannya, makhorijul hurufnya, tajwidnya, nanti naik ke memahami. Jadi ketika kita baca Quran, udah nggak fokus ke tahsinnya, karena sudah standar. Makanya nanti baca fala'allaka bakhi'un nafsaka. Kan sudah mengalir aja bacaannya. Kita lebih ke fala'allaka. Maka barangkali engkau Muhammad bakhi'un akan mencelakai nafsaka dirimu sendiri ala atharihim atas perbuatan mereka. Jadi langsung kita ngebayangin gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu sebagai manusia biasa yang dimuliakan Allah, terkadang ada putus asa juga, apalagi kita ya. Tapi oleh Allah diingatkan, illam yu'minu, jika mereka tidak beriman, bihadzal hadisi, dengan perkataan Al-Quran ini, asafa, sangat bersedih hati. Jadi Rasul sedih ya ketika menyampaikan ayat-ayat tentang kebenaran ya yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril.
banyak yang mendustakan, bahkan menganggap Muhammad gila. Ini Muhammad mau menyihir orang-orang dengan bacaan ini. Karena ini bahasanya sangat sangat indah gitu. Nggak bisa dibandingkan dengan syair-syair Arab pada saat itu. Tapi mereka mendustakan dan Rasul bersedih di situ, merasa, aduh gimana padahal itu kebenaran gitu. Nah, ini pelajaran buat kita dari sini tadaburnya ketika kita mulai belajar sekarang ibu-ibu, mulai membaca Al-Qur'an sedikit, ngerti yang mana yang benar. Udah itu membaca maknanya sedikit-sedikit, kita diberikan hidayah oleh Allah, taufik oleh Allah, diberikan paham lewat guru-guru kita ya. Nah, terus kita greget gitu, ingin mengajak anak, ingin mengajak pasangan. Tapi anak-anak kok kayak nggak merespon gitu. Bahkan lebih banyak buka HP yang nggak perlu, nonton film-film Korea yang nggak perlu, bahkan mungkin apa ya, sinis kepada kita. Apa sih? Oh, misalnya mama teh cuman ngajak aja baca Quran apa. Udah, aku juga udah baca Quran sehari sehalaman. Tapi baca Qurannya karena takut aja oleh orang tua. Kita ada rasa pengen berbagi, rasa sedih. Gimana ya anak saya misalnya atau orang-orang yang ada di rumah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami seperti itu ya. Tapi Rasul kan diingatkan Allah, kan Rasul tuh nggak lama, beda dengan kita. Nah, di ayat 6 tuh, maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Kiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran. Nah, sungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapa di antara yang terbaik perbuatannya. Semangat ibu-ibu ya, semangat kita menghafal, mentadaburi, diaplikasikan dalam kehidupan, bahwa ketika kita mendapatkan ilmu yang baru, yang lama, makin yakin, dituntun Allah bisa ngamalin, kita harus siap, tidak boleh menyerah ketika orang-orang yang kita cintai, yang ada di sekeliling kita, kita ingin memberikan contoh, kita ingin mengajak, tapi mereka belum mau terima. Nah, inilah yang akan kita bahas. Bagaimana ketegaran Siti Hajar ketika beliau mencari air ya, air untuk bayinya, Nabi Ismail. Nah, mengajarkan anak, kita belajar, semua butuh ketegaran, butuh kekuatan ya, butuh yang tidak boleh mudah menyerah. Insya Allah ini tadabur dari ayat ini berarti pasti ya. Kita bacanya belum ya? Bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Ini harus hati-hati karena makhorijul hurufnya ini sekali ya. Ada kha, ada fa, terus ada za, bihadza, bukan bihaza, tapi bihadza. Al hadisi, ti, ada za, ada si, ada fa. Bihadzal hadisi asafa. Silakan diulang-ulang. Ya Allah, kalau ingin cepat itu, jadi fala'allaka bahi'un nafsaka, sampai itu aja dulu. Fala'allaka bahi'un nafsak. Fala'allaka bahi'un nafsak. Terus sampai 20 kali. Nanti dicoba lagi, digabung dengan ayat selanjutnya. Belum ke ayat, mungkin ke kalimat selanjutnya. Gabung lagi, disatuin. Semuanya butuh kesabaran. Hafal Quran butuh kesabaran. Mendidik anak butuh kesabaran. Kita belajar semuanya butuh kesabaran. Baik, ibu-ibu mari kita lanjutkan hafalannya, ceritanya sudah ya, Jumat depan. Nanti dicoba dari awal. Nanti siapa yang hafal dari ayat pertama. Nah, ke depannya bukan hanya hafal ayatnya, tapi bisa menerjemahkan. Bisa ditanya per kata,
atau bisa mengambil pelajaran hikmah dari setiap ayat Allah. Nah, baik, kita lanjutkan. Ibu-ibu, kita akan belajar tentang ketegaran Siti Hajar. Ini sekarang bulan Desember. Nggak ada yang namanya Hari Ibu ya sebenarnya. Tapi entah kenapa dari majelis-majelis taklim yang minta memberikan tausiah berkaitan dengan ibu. Saya kira enggak rugi lah, tetap sekiranya ada bulan khusus yang kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengevaluasi diri kita gitu. Apakah kita ini sudah pantaskah mendapatkan pahala dari Allah, dapat balasan dari Allah nanti di akhirat ketika kita berperan menjadi seorang ibu. Siapa ibu yang diceritakan di dalam Al-Quran, walaupun tidak langsung disebut Hajarnya gitu ya, tapi di situ ada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, ada putranya yang bernama Ismail, dan juga ada Nabi Ishak. Di dalam sejarah bahwa ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail. Berarti ada itu ya yang mayoritas sepakat para ulama, yaitu Hajar, istri keduanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Sarah. Jadi Sarah itu yang pertama, nah yang kedua adalah Hajar. Hajar melahirkan Ismail. Kemudian Siti Sarah juga mendapatkan putra ya. Itu Rasul juga, Nabi juga, yaitu Ishak ya. Ismail, Ishak. Nah, kita kalau membaca ayat-ayat Quran dari doa-doa Nabi Ibrahim, di situ Nabi Ibrahim mendoakan putranya ketika membangun Ka'bah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina muslimatan lak wa arina manasikana. Itu situ cerita tentang Nabi Ibrahim dengan putranya ketika membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya dirinya dan jadikan anak keturunannya, ya anaknya terutama Nabi Ismail, jadi orang yang muslim, yang tunduk patuh hanya kepada Allah, yang hanya mengilahkan Allah. Artinya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya anaknya ini menjadi anak yang bertauhid. Karena Nabi Ibrahim adalah contoh seorang ayah yang wa ma ana minal musyrikin. Tidak ada kemusyrikan dalam dirinya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk ibu-ibu, siapa yang menjadi teladan bagi kita supaya kita menjadi orang yang selamat gitu. Ya kita cari di Al-Qur'an. Kalau di zaman sekarang cari orang-orang yang benar-benar meniru istri Rasul, istri Nabiullah, istri nabi-nabi yang betul-betul bertauhid. Ibu bisa lihat bagaimana seorang Nabi Ibrahim sebagai seorang suami mengajarkan istrinya. Kok delay ya? Maaf. Kak Ines, suaranya ke Teteh delay ya? Kalau Teteh suara ke sini jelas, Teh. Halo? Halo, kalau Teteh suara ke sini jelas. Cuman tadi sempat Teteh menghilang. mendengarnya? Halo? Halo. Kalau suara Teteh ke sini terdengar jelas, cuman tadi memang terputus tapi nyambung lagi. Kalau suara dari sini ke sana gimana, ada Teh? lagi. Ada lagi ya? Biasa terganggu jaringannya, Teh. Oh, biasa. Aduh, maaf ya, ini maklum Zoom ya. Zoom Teh suka ini. Nah, tadi tuh jelas lagi tapi di Tetehnya delay, jadi keganggu. Sekarang udah nggak delay lagi ya? Nggak. Udah jelas. Oke, ya Mas, alhamdulillah. Gimana? Terusin tadi sampai mana ya? Nabi Ibrahim mengajarkan. Nah, baru sampai sana. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam kan itu mendidik ya, mendidik istrinya ya Sarah, ya Hajar, sehingga Hajar ini menjadi seorang ibu yang mendidik putranya juga.
dalam keadaan sendiri di padang tandus, kan itu pelajaran buat kita bahwa ada saatnya seorang ibu dia harus punya ilmu, punya kemampuan ketika mendidik anaknya. Nah, tapi itu tidak terlepas dari peran suaminya, peran bapaknya. Nah, untuk para jamaah bersyukur sekali ya kalau ibu-ibu sama-sama gitu. Justru suami ibu tuh yang ngajarin kenal Allah tuh suami kepada ibu. Sehingga ibu punya bekal, baik itu contoh dari kedua orang tuanya buat anaknya. Tapi tidak usah kecewa juga karena ya takdir jodoh kan beda-beda ya. Ada yang seperti tadi pasangan yang memang suaminya jadi pemimpin, yang benar-benar jadi contoh secara keimanan kepada anak-anak. Tapi ternyata ada yang suaminya mungkin imannya tipis gitu ya, maaf, masih naik turun, bahkan nambah ilmu juga enggak. Bahkan di rumahnya tidak jadi contoh misal gitu. Ya berarti ibu yang dewasa diberikan akal yang sempurna, enggak boleh menunggu bimbingan dari suami. Kita mencari. Nah, jadi itulah karakter Siti Hajar itu, Masya Allah ya, menular kepada Nabi Ismail. Nah, di zaman sekarang, dalam kondisi pendidikan seperti ini, di rumah sekarang ibu harus menjadi guru, kan berarti dituntut. Gimana Mbak Ina sekarang delay lagi ya? Sudah terdengar jelas teh. Kalau di sini terdengar jelas teh. Terdengar jelas kalau dari sini teh. Oh gitu ya? Ya udah aja berarti ya. Berarti tetap dengaran dulu lah. Ya sebentar. Mengganggu soalnya. Menurut laporan dari teman-teman juga katanya terdengar jelas teh. Di beberapa tempat terdengar jelas memberikan laporannya teh. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana di zaman sekarang ini ibu-ibu itu harus sangat siap ya, harus sangat siap menghadapi anak-anak di zaman globalisasi seperti ini. Pengaruh internet yang tak terbendung, pengaruh budaya dari barat yang tidak islami, nggak ada yang islami mungkin ya, yang masuk terus lewat media. Apalagi sekarang belajar anak-anak lewat media yang tidak bertemu langsung dengan gurunya. Jadi itu peluang untuk membuka, mengklik informasi-informasi kekinian yang itu tidak bisa dibendung. Ketika kita melihat dalam waktu-waktu tertentu, ada saatnya kan kita nggak bisa mengawasi anak 24 jam, nggak bisa mengawasi. Apalagi anak-anak sekarang lebih pintar daripada kita gitu. Membuka internet, membuat media, kita malah nanya sama anak-anak gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Coba kita buka kembali, gimana peran dulu seorang Siti Hajar. Bagaimana Siti Hajar ditinggal di padang pasir yang tandus, sebagai seorang istri berat ditinggalkan oleh suami yang selama ini membimbing beliau, apalagi anak baru lahir ya seperti itu. Tapi ketika Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, kalau ini adalah perintah dari Allah, Siti Hajar menerima. Pasti ada hikmah yang sangat berharga buat Siti Hajar. Dan Siti Hajar memang berada di padang pasir yang tandus hanya dengan putranya yang masih bayi. Nah, lama-lama kan habis tuh air susunya. ASI-nya habis, sedangkan bayi makanannya kan ASI. Belum bisa makan yang lain. Nah, disitulah Allah memberikan karunia satu keyakinan yang kuat sebagai seorang Siti Hajar, seorang ibu dari Nabi Ismail, kemudian juga diberikan akal untuk berpikir gimana caranya untuk berikhtiar, gitu ya. Halo, tanya mati untuk berikhtiar, kemudian, aduh. Halo? Ya, terdengar teh. Sudah nggak mati? Tidak mati. Kalau di sini terdengar jelas, tapi memang ada laporan dari beberapa tiba-tiba mati. Sudah terdengar jelas teh? Sudah, baik. Sudah. Ya. Nah, tadi sampai mana nih? Nabi, dia berarti peran Siti Hajar teh.
ya diberikan hal juga untuk berikhtiar gimana caranya nih untuk mendapatkan air minum ya, untuk mendapatkan air. Nah, ini pelajaran buat kita para ibu ketika kita berhadapan dengan anak yang sudah soleh, yang sudah baik, alhamdulillah ya, patut disyukuri, patut diminta terus kepada Allah supaya dijaga kesolehan anak kita. Gak boleh merasa udah aman, ya udahlah anak saya mah udah soleh, udah baik, gak urus didoakan, tetap justru harus didoakan. Takut kitanya malah sombong merasa anak udah baik, ya. Padahal anak baik hakikatnya Allah kan yang membimbing. Kita sebagai ibunya hanya ikhtiar, itu pun tidak banyak, tapi lebih banyak dari orang misalnya gitu. Nah, kemudian yang pertama ternyata Siti Hajar itu ketika harus mencari air itu yang pertama itu kan tawakal, kepasrahan total kepada Allah, dibarengi dengan ikhtiar. Nah, kalau kita biasanya kalau ada apa-apa tuh ikhtiar dulu gitu. Udahlah pokoknya mah kalau mau cari nafkah, udah ikhtiar dulu jualan pisang goreng, jualan kerudung, jualan baju misalnya gitu. Tapi lupa tawakalnya dinantikan, padahal harusnya berbarengan. Pasrah, Allah yang memberikan jalan keluar, Allah yang memberikan pertolongan, itu kan kepasrahan hati. Pada saat yang bersamaan kita bergerak seperti halnya Siti Hajar kan nggak lama merenung gitu. Gimana? Enggak kan, ketika sudah merenung mungkin hanya beberapa saat harus berjalan, berlari-lari. Satu kali belum dapat, satu kali belum dapat, ketiga kali belum dapat, sampai ke berapa coba? Ketujuh. Sofa Marwah gitu. Dan itu pada saat yang bersamaan pasrahan total kepada Allah. Ketika putaran ketujuh baru itu ya keluarlah air dari kakinya Nabi Ismail. Nah, dan di situ ketika tawakal, ikhtiar, pada saat yang bersamaan ada doa supaya diijabah. Tentu Siti Hajar waktu itu menjadi wanita yang ibadahnya terjaga. Kalau ibadahnya dulu seperti apa, kita nggak tahu ya. Tapi kalau sekarang kita kan ada sholat, ada zikir, ada baca Quran, terus udah gitu kita doa dalam keadaan lisan kita terjaga, nggak ada buruk sangka kepada Allah. Nah, itu amalan-amalan yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya pelajaran berharga bagi kita ketika kita ingin anak-anak kita soleh, ada yang belum soleh sama sekali, bahkan jauh dari agama, sholat juga belum mau, maaf ya pergaulannya juga masih buruk gitu. Tidak boleh putus asa. Kita belajar dari Siti Hajar, ada tawakal, ada ikhtiar, ada doa. Nah, jadi sebelum berdoa ya ada tawakal, ikhtiar. Ya Allah, anak saya masih belum sholat, anak saya belum bagus, itunya jelek sekali pergaulannya. Anak saya laki-laki kok pergaulannya sama perempuan, padahal sudah ikhtiar, tapi ikhtiarnya harus dimaksimalkan. Oh, berarti saya harus mencari cara bagaimana anak saya mengerti bagaimana pergaulan yang diridhoi Allah. Atau mungkin ibu dengan cara dialog, minta pendapat ke anak-anak, minta anak-anak apalah ya belajar lagi agama. Tapi anak-anak masih belum mau. Satu kali dikasih tahu, nak, boleh nggak kalau malam ini nih lihat nih ada di Webex misalnya, atau ada di YouTube ada belajar agama untuk anak remaja. Misalnya anak kita anak remaja, dilihatin, mau nggak belajar? Ya mama nggak bisa ngajarin. Terus kata anaknya, sibuk, nanti malam mah aku mau ada acara sama teman-teman saya misalnya. Itu satu kali masih belum didengar. Istirahat dulu, mungkin nanti 5 hari kemudian dibilangin lagi, masih malah nambah marah. Lihatlah Siti Hajar juga. Itu Siti Hajar istri dari Rasul, istri dari seorang nabi.
perjuangannya 7 kali. Kita ini istri biasa-biasa lah gitu ya, suami kita tuh biasa, suami ibu-ibu biasa. Apalagi kita mungkin tidak 7 kali ya kita mah, mungkin 10 kali atau bahkan 100 kali, 20 kali. Selama masih ada kesempatan, kita masih hidup, belajarlah lagi Siti Hajar tadi. Nah, jadi tawakal itu urusan hati, ikhtiarnya harus berjuang. Nah, kemudian doa, doa. Pokoknya jangan bosan. Seperti Nabi Zakaria, ketika meminta keturunan, istrinya udah tua, udah sepuh, tapi terus aja nggak pernah menyerah. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Udah usia sepuh, istrinya udah tua, Allah kasih Yahya, soleh dari sejak kecil. Karena memang dia seorang nabi. Nah, ibu-ibu semuanya, inilah di surat Ibrahim. Surat Ibrahim, surat ke-14. Surat ke-14 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu matsalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asruha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabang yang menjulang tinggi ke langit. Yaitulah contoh sosok bagaimana seorang Siti yang memiliki kekuatan iman itu seperti pohon yang menjulang tinggi ke atas, yang akarnya menghujam ke dasar tanah dan menjulang tinggi ke atas. Dan pohon itu walaupun kena angin tetap aja kokoh karena akarnya menghujam ke dasar tanah. Nah, tu'ti ukulaha, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Masya Allah, orang yang fondasi akar ke bawahnya itu kokoh, yaitu la ilaha illallah, nah itu nanti setiap siapa dirinya, orang di sekeliling, itu masyarakat luas. Nabi banyak itu Siti Hajar 7 kali. Itu yang mengeluarkan air siapa? Ternyata putranya Nabi Ismail. Yang menikmati manfaat dari air itu siapa? Siti Hajarnya sebagai ibu. Anaknya iya bisa minum air itu. Kemudian orang-orang di sekeliling, bahkan sekarang sampai seluruh dunia ini yang berangkat haji, berangkat umroh, pulang dibekelin pakai jeliken apa berapa liter yang nggak bisa terhitung, itu buah dari perjuangan seorang Siti Hajar. Jadi kalau kita, Masya Allah ya, kalau kita sabar, tegar seperti Siti Hajar, kita belajar gitu, belum jauh lah dari karakter Siti Hajar, tapi berusaha. Mungkin nanti kenanya ke anak kita, jadi ulama yang berilmu takut kepada Allah, anak kita menjadi seorang dokter yang hafid, yang dermawan, kita jadi insinyur yang takut kepada Allah, anak kita menjadi guru yang dibimbing Allah gitu. Karena kesabaran kita tadi belajar, kenanya di anak. Nanti anaknya bisa menyebarkan lagi kebaikan. Seperti tadi pohon yang berbuah setiap musim, itu bisa menyebarkan buahnya itu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, ibu-ibu, Masya Allah ya, harus semangat kita ini. Nah, sekarang untuk menjadi seorang Siti Hajar, sebelum kita berpikir bagaimana ngajak anak gitu ya, ya berarti harus kitanya dulu. Kalau kitanya lemah, nggak akan bisa gitu. Ya, teteh bikin catatan ya, ada 5 ciri wanita tegar. Ini PR, ibu-ibu nih, PR. 1, orang yang tegar itu dalam situasi buruk tetap bisa berpikir jernih. Masya Allah. Dalam kondisi buruk, dalam kondisi berat menghadapi masalah, masih tetap bisa berpikir jernih. Kenapa coba? Karena hatinya nggak mudah panik, nggak mudah emosi.
Nah, bisa seperti itu apakah langsung jadi? Enggak, karena buah ibadahnya yang kuat, zikirnya yang kuat, selalu berlindung kepada Allah. Setiap ada kejadian jadi sarana seseorang, ya dia itu tidak mudah terpancing dengan kejadian, tidak terpancing dengan kata-kata orang. Nah, kita harus berlatih sekarang. Kalau kita ingin mewariskan kebaikan kepada anak kita, kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, kita nggak bisa menuntut anak harus gini-gini, sementara kitanya. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berdakwah ke orang, mulailah dari diri kita. Ya, satu dalam situasi buruk tetap bisa berpikir jernih. Nah, yang kedua, kalau ada kejadian seorang wanita tegar itu menangis boleh, karena itu rasa ya, rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah, itu silakan menangis. Tapi wanita tegar cari cara bagaimana supaya tidak larut dalam kesedihan. Ternyata tegar teh bukan yang ketika ada kejadian yang anak tabrakan baru lulus jadi dokter, informasi wafat di tempat. Ibu saking tegarnya langsung senyum-senyum, langsung culang-culang gitu. Itu bukan yang tegar. Jadi tegar itu tetap ada rasa, apalagi seorang wanita. Dengar anak tuh meninggal, tabrakan, baru lulus kedokteran. Sedih ibu, sedih. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nangis ibu, silahkan menangis gitu. Alamiah menangis. Tapi ketika menangis, lihat bajunya sedih, lihat foto ketika di wisuda sedih, udah itu zikir lagi, tenang lagi, gimana ibu, bagaimana supaya tidak larut dalam kesedihan, baju-baju yang biasa dilihat diberesin, nggak boleh mengungkit-ungkit, foto-foto juga simpen dulu. Itu kan cara ibu untuk mengobati rasa sedih. Jadi yang namanya tegar bukan tidak pernah bersedih. Dia bersedih, tapi dia akan mencari cara. Gimana caranya supaya kesedihan itu tidak larut. Nanti datang lagi kesedihan, ya kembali lagi belajar, cari kegiatan yang bermanfaat. Gitu. Nah terus apa tadi? Satu, dalam situasi apapun tetap bisa berpikir jernih, menangis, tapi dia pandai mencari cara untuk supaya tidak larut dalam kesedihan. Ini yang ketiga, ibu-ibu orang yang tegar itu dia tidak mudah tersinggung. Ini tuh harus dilatih ya Bu ya. Wanita itu umumnya mudah tersinggung kalau diberitahu. Misal gini, ibu sebagai istri nih, masaknya ibu lagi males lah. Hari Selasa masak sayur asam, hari kedua sayur lodeh, bahannya masih sama itu. Besoknya karena nggak habis sayurnya itu, sayur asam dikeringin, sayur lodeh dikeringin, udah itu dibikin dongdok. Nah, karena suaminya biasa makan di luar, biasa makan di restoran, pas lihat di meja, suaminya langsung bilang, "Nah, kenapa mama tuh masaknya udah sayur asam dikeringin, sayur lodeh dikeringin, jadinya seperti ini dong, Dok. Atuh sekali-kali mah masak seperti di restoran tuh enak-enak di restoran." Bagi wanita yang tegar seneng dikasih tahu begitu. "Wah, makasih. Tadinya biar efektif. Ini daripada sayang. Makasih Pak diingetin, insya Allah mulai besok Mama mau ke pasar, mau belajar menu yang ada di internet, pokoknya gimana supaya bisa bikin salmon yang dimasak di namanya di diungkep apa ya, ya itulah pokoknya dimasak yang seperti di restoran. Nah itu wanita yang kuat itu yang seperti itu, bukan yang ketika dibilang gitu teh, dasar si bapak kurang berterima kasih. Ya udah, pokoknya mulai besok gak usah mamah masak. Mulai besok papa udah aja ke restoran. Atau ada juga ibu-ibu yang ya udah mulai besok mau masak, tapi masaknya sambil manyun, pas kurang enak lagi kata bapaknya teh. Ini kurang enak tuh kan udah dimasakin tetap nggak enak. Ya udah akhirnya dia marah. Ini karakter yang harus kita latih.
Karena kalau karakter mudah tersinggung seperti nanti anak ngasih masukan ke kita walaupun lembut, tetap marah kita, tersinggung hatinya. Nah, terus apalagi kalau misalnya dikasih masukannya dengan cara yang agak keras, itu lebih lembek lagi. Nah, sepertinya Siti Hajar nggak seperti itu ya. Tapi kalau kita yang ngaku, ayo kita bismillah, melatih diri untuk tidak mudah tersinggung. Ya segitu dulu Mbak Inas. Ini waktunya takut Ya. keburu habis ya, kita akan diskusi karakter orang yang tegar sebagai seorang wanita. Ayo mulai dari diri kita. Tapi dalam situasi apapun, kita harus tetap bisa berpikir jernih karena dari buah ketenangan. Kemudian yang kedua, kalau menangis, bersedih, segera mencari cara untuk menghilangkan kesedihan, juga tidak mudah tersinggung. 3 latihannya Ibu-ibu, insya Allah Ya. wanita yang kuat. La haula wala quwata illa billah. Baik, gimana Mbak Inas? Maaf ya, ini agak putus-putus ya. Baik Teh, terima kasih tadi menjelaskan tentang ciri wanita yang disampaikan di awal adalah 5, tapi baru sampaikan 3 ya Teh ya, untuk PR-nya. Baik, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan, silahkan para sahabat mencatatkan pertanyaan-pertanyaan di kolom yang telah tersedia. Insya Allah nanti bagian admin kami akan mengumpulkannya dan akan menanyakan kepada Teteh. Tapi sebelumnya kita simak dulu tayangan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Alhamdulillah telah kembali kita bertatap muka, tadi telah sampai tayangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan kita lebih semangat lagi untuk berdonasi dan melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dan dapat diterima oleh sahabat-sahabat yang membutuhkan. Sudah ada di redaksi kami beberapa pertanyaan. Tadi di awal ada pertanyaan. Baik, di awal tadi sudah ada pertanyaan. Katanya Teh, mengapa pada zaman dulu banyak yang bernama Siti katanya. Ya. Baik, Teteh lagi bersiap. Ada juga nih pertanyaan, katanya nomor 4 dan nomor 5-nya tentang ciri wanita yang tegar itu belum disampaikan oleh Teteh. Jadi baru sampai 3 untuk berlatih. Baik, Teteh sudah siap? Punten hausnya. Iya. Ya, ibu-ibu bagi yang haus minum ya boleh. Bahkan kalau ada pisang goreng, terus kita rileks aja ya. Ada singkong goreng kayaknya enak. Maaf. Ya gimana Teh Inas? Ya, ada tadi pertanyaan di awal, kenapa pada zaman dulu banyak yang bernama Siti? Katanya Teh kan Siti Hajar, Siti Aisyah, disebutkannya di hadis-hadis juga ya Teh ya. Siti Sarah, kenapa katanya Teh? Iya, sebenarnya Siti mah orang Sunda iya. Betul Teh. Aslinya tuh nggak pakai Siti. Hajar, Sarah, Khadijah, paling panggilan memuliakan tuh Sayyidah ya, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah. Jadi Siti itu orang Bandung, orang Jawa ya. Siti, Nyai mungkin ya kalau Siti itu. Bukan bahasa Arab. Masih Teh gitu Teh, kalau nama Siti itu penghormatan juga katanya Teh dari zaman dulu juga ya di kita. Ya, penghormatan zaman dulu di Indonesia.
Iya. Siti Mutmainah, Siti Inah gitu. Ya Ya, itu ya. baik. Sudah terjawab ya. Selanjutnya, bagaimana Teh ini dari Yuniarti Bandung. Assalamualaikum. Bagaimana cara menghadapi orang yang ditinggal mati, ditinggal meninggal oleh anak masih ingat aja terus? Ya, mohon maaf ya, kita kalau menghadapi orang yang bersedih karena kehilangan orang yang dicintainya, kita harus empati gitu. Empati itu yang, aduh kalau saya di posisi dia gimana sedihnya. Kan suka ada nih kalau ada yang meninggal gitu, meninggal suaminya, istrinya tuh lagi nangis gitu, nangis. Sampai ini, "Ibu jangan menangis," kata, "nanti kasihan itu bayi." Padahal dia tuh lagi sedih. Coba dengan bahasa yang sangat bijak gitu ya. Kalau bersedih, sedihnya tidak berlebihan, nggak meraung-raung, itu normal aja. Tapi mungkin yang harus diingatkan tuh kalau sekiranya sampai merobek-robek baju, sampai dia tuh yang, "Enggak, suamiku jangan meninggalkan aku." Nah, kalau itu mungkin butuh dibantu, diajak ke kamar dulu, diajak ngobrol dulu, jangan langsung lihat suaminya yang sedang terbujur kaku. Jadi caranya tidak langsung, "Kamu jangan menangis," enggak. Empati dulu, dibantu dengan bahasa yang memotivasi. Jadi begitulah kita itu harus belajar empati. Ya, silakan. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Rita Azahra. Bagaimana cara menghadapi anak yang jika sudah diberitahu tentang kesalahannya, tapi anak malah melawan kembali? Padahal orang tua sudah menyampaikan dengan bahasa yang halus untuk anak. Kemudian bagaimana menghilangkan sikap agar tidak mudah tersinggung dan bagaimana latihannya? Terima kasih. Masya Allah, ini bahasan tadi ya. Bismillah Iya, ya Bu ya. Jadi iya, sekarang kita belajar bahwa berdakwah kepada orang yang kita cintai itu butuh kesabaran. Kesabaran di sini apa? Menyampaikan hal yang pertama enggak diterima, enggak apa-apa gitu. Ini kan amal soleh saya sebagai orang tua yang punya tanggung jawab mengingatkan. Sambil evaluasi, oh mungkin bahasanya kurang pas buat dia. Oh waktunya tidak pas karena dia lagi banyak masalah misalnya. Nanti ketika sudah sekian hari dicoba lagi. Bahkan ada yang mencobanya sekian tahun kemudian. Karena ternyata ketika anak kita dalam kondisi tidak stabil, kita kasih nasihat, itu bahkan menjadi beban lebih. Berarti ada waktu yang memang kita hanya cukup mendoakan dulu gitu. Tapi menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengingatkan. Itu bukan seburuk-buruk, bukan selemah-lemahnya iman. Kita mendoakan itu action ya. Tapi karena kondisi yang belum waktunya kita untuk bicara, karena kondisi anaknya juga lagi tidak stabil, berarti kan nggak masalah gitu. Ditunda untuk bisa bicara. Sekali bicara seperti Nabi Ismail tadi ya, Siti Hajar, putaran pertama belum dapat air, dicoba lagi kedua, dicoba lagi ketiga, sampai 7. Kita ini siapa ya, jauh dari Siti Hajar keimanan kita. Jadi kalau kita diuji udah 10 kali dicoba, hanya maaf ya Bu ya, kalau namanya menasihati anak, jangan membuat anak bosan. Jangan membuat anak itu kesal. Jadi harus tidak boleh terlalu sering, tidak juga lost. Ya caranya gimana? Kita minta sama Allah, Rabbi syrah li sadri dulu, tata hati dulu, jangan dalam keadaan kesal kitanya, supaya bahasanya juga bahasa yang bijak, bukan merendahkan, bukan menghina, tapi membantu. Kan ada di psikologi tuh, kalau kita mengajak anak jangan direndahkan, jangan dengan bahasa negatif, tapi harus bahasa memotivasi. Misalnya nih, anak belum mau sholat, gimana nih anaknya udah 17 tahun, kamu tuh udah pinter di sekolah, nilainya bagus, lebih ya, nggak ada yang ketinggalan. Coba deh, mama seneng. Kan bahasanya beda. Tapi kalau gimana kamu tuh nilainya bagus emang sekolah, tapi kamu nggak sholat, neraka nanti kamu. Udah nggak mau dengar. Karena kitanya dengan kesal. Keluar kata-kata kesal, tapi kita hatinya sayang, itu walaupun tegas nanti dibimbing Allah. Nah, nanti yang memberikan hidayah kan Allah. Urusan kita adalah menyampaikan kebenaran, mengingatkan anak kalau salah, itu amal soleh dengan bahasa yang baik. Ya, silakan terus. Yang tentang tersinggung Teh, gimana caranya?
Ayo kita melatih ibu-ibu, satu ngaku dulu. Ini saya termasuk orang yang kuat, kalau ada kritikan walaupun sepedas apapun, aku termasuk yang lembek atau tengah-tengah. Saya mah kadang kuat, kadang lembek, lihat situasi. Udah akui itu. Kalau yang benar-benar masih lembek, walaupun itu yang ngasih masukan lembut, tetap aja tersinggung. Apalagi kalau dengan yang kasar. Udah akui dulu. Oh, saya ini tengah-tengah nih. Kadang kuat, kadang enggak. Berarti nanti kalau saya ada orang yang ngasih masukan, ibu-ibu nggak WA, ibu ahli pengajian. Mana ibu tuh? Katanya ahli pengajian. Tapi mana akhlaknya kok nggak rubah-rubah? Ibu, kalau mau berlatih langsung baca, tarik nafas. Saya pengennya membalik kepada dia. Dia itu orangnya yang katanya orang baik, kata orang-orang gini. Kalau marah kan kita ngebalikin, "Ari kamu siapa? Apa manfaatnya?" Ah, saya mau menulis. Kalau saya menulis dalam keadaan marah karena tersinggung, saya nanti kata-katanya nggak akan dibimbing Allah. Bahkan sama-sama marah. Kalau gitu sama draw. Satu-satu dia marah, nyepet, kitanya juga nyepet. Apa bedanya? Kalau dalam kondisi seperti ini ibu lagi nggak enak hati, jangan dibalas. Mau disimpan dulu boleh, mau di-delete mah enggak. Tapi untuk latihan, simpen dulu. Saya belajar tarik nafas, benar enggak apa yang dikatakan? Jangan-jangan benar. Udah sehari, 2 hari, waduh benar juga ya. Kan kita dapat nasihat tuh jangan hanya dari orang yang baik, bahkan dari orang yang memusuhi, dia akan mengorek-ngorek kekurangan kita. Kan orang yang nggak suka tuh orek. Dan itu bisa ada benernya. Kalau benar, terima kasih, jawab dengan bahasa yang baik. Tapi kalau nggak benar, abaikan aja. Nggak usah dimasukin hati. Saya enggak kok. Ibu teh udah mencuri uang saya. Ibu nggak mencuri, nggak usah dipikir-pikir. Jangan-jangan benar ya mencuri. Enggak, kita nggak mencuri, nggak usah dipikirin. Udah, ini mah enggak ada pada diri saya. Kali ini ada, alhamdulillah saya dapat pelajaran. Dan hari kemudian, terima kasih masukan. Doakan ya saya supaya bisa lebih baik. Udah. Nanti jawaban lagi, mana lebih baik ke bodoh, butut, mana teh. Oh ini mah berarti dia bukan mau memberi masukan untuk kebaikan. Dia mah emang pengen ngekesek aja. Udah, terima kasih, maaf ya. Sudah. Kalau dia masih ngirim lagi, nggak usah dijawab. Selesai. Bu, kalau nggak terpancing, alhamdulillah. Ditolong Allah, kita tidak mudah tersinggung. Nanti lama-lama terbiasa. Ya, lama-lama terbiasa. Oh iya, ibu yang kuat itu ibu yang kalau ada orang yang memberi saran, kritik, ya senang. Justru bisa mengambil pelajaran dari orang yang mengkritik. Ya, kekuatan dari Allah ya Bu ya, latihan itu hanya bagian dari ikhtiar. Insya Allah semuanya nanti di rumah bahagia deh. Tapi kita jangan jadi orang yang mengkritik pedas ke orang. Karena mengkritik pedas ke orang nggak baik. Tapi kita memberi masukan, memberi saran dengan cara bijak, dengan penuh cinta, bukan karena benci. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan. Selanjutnya dari David. Assalamualaikum Teh, apakah berdosa jika kami, katanya, saya dan suami pindah rumah karena tidak nyaman tinggal bersama dengan mertua dan ipar? Ya, maaf ya ibu-ibu, kalau sudah menikah, itu keputusan apa suami istri. Ibu punya orang tua nih. Orang tuanya maaf agak kurang satu visi. Tapi orang tua sendiri gitu. Tapi bukan mengganggu ya. Oh, orang tua itu mengganggu aja gitu. Mungkin karena masalah yang berat atau karena masa lalu yang menyimpan kekecewaan, itu kan biasanya berdampak ke jiwa orang tua atau mertua. Nah, kalau bisa meninggalkan orang tua, mertua karena masih sehat itu boleh pindah, hijrah ya namanya, hijrah. Tapi jangan menelantarkan mertua. Ada orang lain yang menemani. Ibu kalau mampu dikasih biaya untuk kehidupan sehari-hari. Ibu dengan suami keluar ngontrak, tapi nggak mungkin jauh. Coba yang deket,
tapi secara manajemen tersendiri, bisa ditengokin, bahkan itu mungkin lebih baik, tapi tetap jangan menelantarkan. Kalau nanti sekian lama kemudian, kok ada perubahan, ibu mertua teh kok berpikir ternyata kalau sama anak, sama menantu kok lebih enak. Kemudian minta maaf atau menyadari yang kurang, itu bareng-bareng lagi aja. Ya itu jangan berat ya kita kalau suaminya setuju. Tapi kalau enggak, yang penting tadi tidak menelantarkan. Dan yang terbaik itu kalau orang tua mertuanya sendiri, apalagi itu misalnya seorang suami kan nggak mungkin. Kalau mertua laki-laki ngurus sendiri, harus ada istri. Kalau ibu mertua yang perempuan, mungkin bisa sendiri. Tapi kalau bisa ada menantu dan anak, nah itu kan butuh kesabaran selama apa ya, clash-nya tidak tiap hari, hanya sekali-kali, hanya butuh komunikasi aja yang baik, kenapa enggak bersama? Tapi kalau itu tidak membuat bahagia, nah untuk misah sementara, nanti ke depannya lihat perkembangan nggak apa-apa. Walau alam. Ya itu pertanyaan dari David telah dijawab oleh Teteh dan itu pertanyaan terakhir yang bisa dibahas hari ini. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak banget tapi kita tunda untuk pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bahas. Nah, sebelum Teteh nanti menyampaikan sebagai penutupnya, kita simak dulu tayangan berikut ini. Silakan. Terima kasih para sahabat yang masih setia bersama kami di acara ini dan terima kasih juga kepada para donatur yang telah menginfakkan hartanya melalui Dapa sehingga banyak sahabat-sahabat yang sekarang lagi ditimpa musibah juga tertolong, terbantu, itu pun semua karena Allah juga. Selanjutnya Teh, mangga silakan sebagai penutup dan memimpin doa. Ya, ibu-ibu dan para muslimah, kita memiliki lahan ya bagi yang dititipi harta, tidak harus semuanya, yang penting ikhlas. Yang ada di Quran itu ciri orang yang takwa itu yang berinfak di saat lapang dan sempit. Coba kalau sedang lapang mungkin lebih mudah dia untuk berinfak, tapi ketika sempit dengan keyakinan bahwa Allah lah yang menjamin kehidupan kita dengan harta yang berkah gitu, itu kita mau menyisihkan gitu ya. Apalagi sekarang ini sedang pembangunan masjid, ada masjid akhwat ya khusus di Tasdikul Quran. Alhamdulillah yang di Ciamis juga sudah ya kalau dilihat dari visinya megah gitu ya. Walaupun tehelnya belum, tapi terus gitu ya itu dari ibu-ibu, dari para muslimah yang menyisihkan harta baik untuk wakaf termasuk untuk Darul Mutmainah juga. Jadi ada 3 lembaga ini. Tasdikul Quran, ada pesantren Kalangsari Ciamis yang dipimpin oleh ayah, kemudian juga ada anak-anak yatim piatu duafa Darul Mutmainah. Insya Allah kami amanah untuk menyalurkan harta yang dititipkan oleh ibu-ibu dan niatkan benar-benar karena Allah. Boleh diniatkan jadi wasilah tawasul. Kita ingin selamat, kita ingin punya anak soleh, lillahi ta'ala berinfak mewakafkan, terus berdoa, ingin sesuatu itu boleh tawasul dengan amal. Nah, kemudian kesimpulan dari bahasan kita kali ini, kita belajar dari sosok Siti Hajar. Allah lah yang memberikan ketegaran dan kekuatan kepada Siti Hajar. Ya, syariatnya dibimbing oleh seorang Rasul, oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Siti Hajar memang mau menempa diri dalam kehidupan sehari-harinya. Itu bagian dari amal soleh. Tetap ada ikhtiar, ada orang yang menjadi jalan membina beliau. Gitu. Nah,
Allah semua yang memberikan karunia itu, kita pun ingin seperti sosok Siti Hajar. Kalau kita merasa lemah, ya karena memang kita adalah makhluk lemah, yakinnya dengan asma Allah, Al-Qawi, Allah yang maha qawi, Al-Qawi, Al-Qawi. Kalau kita merasa lemah, mendidik anak nggak mampu, menghadapi masalah nggak sanggup, rasanya udah pengen lari tapi lari kemana? Ingatlah Allah memiliki asma husna, Al-Qawi. Ya Allah ya Qawi, ya Allah ya Qawi, wahai Allah yang maha kuat, Allah yang memberikan kekuatan kepada hamba-hambanya. Kuatkan aku ya Allah. Kuatkan aku menghadapi anak-anak yang belum soleh. Kuatkan aku bisa mendidik mereka. Kuatkan aku ketika menghadapi masalah yang begitu berat. Aku lemah ya Allah tanpa kekuatan darimu. Nah, kemudian zikir yang lainnya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula. Kalau baca la haula wala quwata ini ketika kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi masalah, bisa mendidik anak, nanti nggak akan sombong. Karena yang memberikan kekuatan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Jadi Allah yang memberikan kekuatan. Kita aslinya lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Qawi. Wahai Allah yang maha pengasih dan penyayang. Wahai Allah yang maha kuat. Wahai Allah yang memberikan kekuatan kepada kami semua ya Allah. Kami lemah ya Allah tanpa kekuatan darimu. Kami lemah menghadapi ujian hidup ini tanpa kekuatan darimu. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Menghadapi ujian apapun. Jadikan jalan agar kami semakin dekat dengan Engkau. Tanamkan di hati kami keyakinan bahwa Engkau lah yang memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kami hadapi. Ya Allah, ya Rahman, ya Qawi, jadikan kami ibu yang diberikan kekuatan dan ketegaran agar kami bisa menjaga amanah anak-anak kami. Berikan kepada kami anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang kuat imannya, anak-anak yang terjaga ibadahnya, terjaga sholatnya, anak-anak yang berakhlak mulia. Bimbing kami agar kami mampu menjadi ibu, menjadi tauladan kebaikan bagi mereka. Berikan kesempatan sebelum ajal memanggil kami, agar kami memberikan warisan yang terbaik bagi anak keturunan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi Jumat yang akan datang. Jangan lupa PR-nya surat Al-Kahfi. Hari ini masih ada waktu untuk membaca minimal 10 ayat. Kalau bisa semuanya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh atas ilmu-ilmunya. Semoga kita juga dapat mengamalkannya. Dan semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat-sahabat telah bergabung bersama kami dari awal tadi hingga akhir. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di Jumat depan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan lisan saya, mohon dimaafkan. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.